Dari catatan Rasul Paulus berdasarkan pengalaman imannya yang dia tulis kepada jemaat di Roma, Paulus yakin sekali bahwa Tuhan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya, yang diutusnya. Itu berarti Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dari pengalaman saya juga seperti itu. Saya yakin pengalaman Anda juga begitu. Tuhan turut bekerja. Dan ini penting keyakinan ini. Pertama, supaya kita tidak putus asa, karena Tuhan turut bekerja. Yang kedua, ada harapan, ujungnya pasti baik, karena Tuhan turut bekerja. Kalau dari hidup saya jelas, kalau Tuhan tidak turut bekerja, saya tidak berada di sini. Mungkin saya jadi tukang parkir. Karena saya ingat suatu ketika ada umat yang ikut sampai ke tempat orang tua, waktu itu masih ada. Lalu dia tanya makanan yang paling enak di sini kemana? Saya ajak ke soto Pak Gio, di Purworejo ada soto enak sekali. Namanya sotonya Pak Gio. Harganya cuma 3.500. Kami makan, kebetulan sesudah selesai makan itu ada tukang parkir. Dan tukang parkir teman saya kecil. Lalu dia ngobrol kepada saya, ngobrol. Lalu teman ini tanya, siapa itu Romo? Itu teman saya dulu, waktu sekolah. Lalu dia bilang, wah Romo mungkin kalau enggak jadi Romo, jadi tukang parkir juga ya. Asem gitu. Tapi mungkin benar juga gitu. Dari satu pihak itu sebuah peringatan bagi saya bahwa memang Tuhan luar biasa. Saya orang kampung itu dipanggil, disiapkan, dibimbing, kemudian ditemani. Dan saya merasakan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kalau kita melihat hidup kita masing-masing waktu kita kecil, tentu kita mengerti firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Meskipun ada luka, masa lalu, sakit hati, dan sebagainya, Tuhan tetap bekerja melalui itu. Buktinya Anda bisa sampai sekarang ini, dan melalui semuanya itu, dan Anda hanya bisa menjadi lebih tangguh, karena sudah mengalami banyak masalah itu. Dan itu karena Tuhan menemani. Maka penting sekali mempunyai keyakinan hal ini. Saya baru saja mendengarkan sebuah cerita dari seorang yang datang dan berkonsultasi dan menceritakan bahwa teman TK-nya sekarang ini menjadi konglomerat besar sekali. Yang dulu sering kali diolok-olok, sekarang itu menjadi bos besar sekali. Dan dia mengatakan, tahu enggak Romo? Dulu waktu TK, dia ini yang paling diolok-olok. Kenapa? Karena dia ini anaknya koster. Sekarang boro-boro berani ngolok sama dia. Dia bos besar sekali. Artinya kita tidak tahu apa yang terjadi karena memang Tuhan mendampingi dan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi yang mengasihinya, tapi syaratnya ada satu. Bagi yang mengasihi Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya harus ada kasih di dalam hati kita untuk Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan kebaikan untuk kita. Kalau Tuhan yang mengerjakan, selesai sudah, aman kita. Dan tujuannya ternyata kalau Allah mengerjakan demi kebaikan, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau kita berjuang untuk bisa menjadi mirip dengan Tuhan Yesus, jangan khawatir. Tuhan akan mengerjakan segala-galanya untuk itu. Tetapi memang tujuannya harus jelas, menjadi seperti Yesus sendiri. Dan itu adalah cita-cita tertinggi dari setiap manusia, yaitu mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai kita. Karena itu juga itu yang diperintahkan secara tegas oleh Tuhan Yesus.
Hendaklah kalian saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mengasihinya seperti Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kita menjadi seperti itu, kita di dalam ciptaan yang sempurna. Karena kita adalah citra Allah. Dan citra Allah yang sempurna adalah Yesus. Kalau di dalam hidup kita mengarahkan hati untuk menjadi serupa dengan Yesus, Tuhan akan mengerjakan segalanya untuk kita, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Dan itu puncak dari seluruh keadaan kita, keberadaan kita. Kenapa kita seringkali mencari dan tidak menemukan? Karena sebetulnya di dalam firman sudah diberitahukan. Kalau mau mencari, carilah sesuatu yang membawa kita menjadi serupa dengan Yesus. Maka Tuhan akan mengerjakan segalanya supaya cita-cita itu tercapai. Dan itu adalah puncak kebahagiaan kita. Karena kita kemudian menjadi seperti yang dimaksudkan ketika kita diciptakan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri, yang adalah kasih. Dan yang serupa dan segambar dengan Tuhan yang sempurna adalah Kristus. Maka kalau kita mengarahkan hati untuk bisa menjadi seperti Kristus, terutama dalam mengasihi dan mengampuni, Tuhan akan mengerjakan segalanya untuk kita. Dan pasti bisa. Dan paling bahagia adalah orang yang menjadi seperti Kristus. Karena yang berbahagia adalah yang mencintai. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Kalau kita tidak bahagia, teliti batin kita. Pasti kadar cinta kita turun. Kalau kita mempunyai kemampuan mencintai, pasti kita bahagia. Karena yang berbahagia, yang mencintai. Dan Yesus adalah kasih itu sendiri. Tetapi sebetulnya mencintai bukanlah the state of doing something, tetapi the state of being. Seperti Kristus. You are the love. You are the life. Mencintai adalah state of being. Bukan karena melakukan sesuatu maka saya mencintai. Saya sendiri adalah cinta yang tidak bisa tidak mencintai. When I see love. When I speak love. When I do something, I do some love. Dan itu yang menjadi cita-cita bagi kita semua. Kalau kita bercita-cita menjadi seperti Kristus yang adalah kasih Allah yang nyata bagi kita, itulah puncak kehidupan kita sebagai pribadi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Dan kalau kita mencarinya pasti ketemu. Tetapi mencari di tempat lain tidak akan ketemu. Be the love. Cintailah, cintailah, cintailah. Kan itu perintah Yesus hanya satu saja. Dan itu membahagiakan. Hanya memang sulit sekali. Kita maunya bahagia, disuruh bahagia susah sekali. Hanya mencintai saja susah sekali. Dia begini, Romo, dia begitu. Alah, suruh mencintai saja, mau dia begini, mau dia begitu, enggak ada urusannya. Cintai saja. Dan kita bahagia dengan itu. Maka definisi mencintai yang paling baik adalah happy in loving. Dalam mencintai itu sendiri, kita sudah bahagia. Karena mencintai adalah state of being, bukan state of acting. Menjadi cinta itu sendiri, meningkatkan kualitas pribadi kita supaya semakin mampu mengampuni, semakin mampu mencintai seperti Kristus, dan Tuhan akan mengerjakan segalanya untuk kita. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon rahmat Allah untuk bisa memahami bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita mengarahkan hati menjadi seperti Kristus, dan mensyukuri bahwa Tuhan mengerjakan segalanya untuk kita, yang mengasihi Dia. Dan kita akan selalu berbahagia, tidak usah mencari kemana-mana, karena kita sudah menemukannya di dalam diri kita, karena kita mencintai Yesus, mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai diri sendiri. Yang berbahagia adalah yang mencintai. Amin.